Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online yang boleh kita adakan. Oleh karena itu mari saya mengajak kita berdiri bersama-sama, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat di dalam ibadah saat ini. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan Khalik langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, mengucap syukur untuk segala apapun yang Tuhan kerjakan dan lakukan dan berikan dalam hidup kita. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Suatu kesempatan yang indah Tuhan, sungguh suatu anugerah yang luar biasa Bapa. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan dapat bersatu hati, bersekutu, memuliakan, meninggikan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kolayakan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan Tuhan dapat menjadikan sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan pada hari ini Bapa, kami persilahkan Engkau Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Haleluya Tuhan.
Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin diteguhkan dalam-Mu Bapa. Bahkan hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami mau lanjutkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya nanti Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. Haleluya. Mari kita mau senantiasa mengucap syukur, meninggikan dan bersorak-sorai bagi namanya. Sebab Tuhan Dia baik, amin. Dan anugerahnya kekal untuk kita selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal dalam hidup kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Dia berikan kita kuasa. Dia menjadi perisai dan benteng bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja raja. Terpujilah Engkau Raja raja. Terpujilah Engkau Raja raja. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Saya persilakan petugas maju ke depan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa akan mengucap syukur Yesus untuk segala berkat yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami mau belajar memberikan korban syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami, sehingga berguna bagi pekerjaan-Mu tempat ini Bapa. Dan Engkau Allah juga yang berkati setiap orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-Nya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang pun Kau Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong
kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap tertawa. Haleluya. Tuhan, Kau begitu besar buat kami Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami tiap hari, tiap detik. Dan Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa ketika kehidupan semakin hari semakin sulit bagi orang, tapi bagi kami Tuhan adalah anak-anak-Mu yang tengah hidup bersama Engkau. Kami tetap tertawa, kami banyak sukacita Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini anak-anak-Mu telah memberikan persembahan buat Engkau, buat pekerjaan Engkau Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tolong Tuhan, Kau sucikan di dalam nama-Mu agar berkenan bagi Engkau. Kami yakin Tuhan bahwa pertolongan Engkau tidak terlambat bagi semua. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita mau arahkan hati, telinga, pikiran kita tertuju pada firman Tuhan. Mari kita mau selalu ingat dan pegang janji Tuhan. Sebab pertolongannya takkan pernah terlambat. Sebab Dia Allah yang selalu mencurahkan segala kebaikan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kami belajar selalu percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Sekalipun kadang-kadang kondisi tidak menyenangkan, banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi biarlah keyakinan kami, kepercayaan kami, iman kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Anugerah-Mu begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Hari lepas hari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, supaya kami tetap membangun diri untuk terus bersekutu di hadapan Tuhan, untuk terus melekat kepada Tuhan, untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, karena di situ ada kekuatan yang baru yang selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan memacu kami untuk kami terus melekat dan memiliki hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membeberkan firman-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi kami yakin kalau kuasa dan urapan-Mu bekerja, firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Persiapkanlah hati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya yakin pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita dan kita bersyukur kalau kita tetap masih beribadah kepada Tuhan, sekalipun itu masih di rumah, ya. Tetapi tidak mengurangi keseriusan kita untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya, kita boleh menikmati firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan, terus memberikan dorongan bagi hidup kita untuk semakin maju dan membenahi diri kita semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ya kita belum lepas dari situasi kondisi ya pandemi COVID-19. Pada tanggal sekitar 12 Maret sampai sekarang, dan kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berhenti. Tetapi kita yakin dan percaya semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi, bukan di bangsa kita tok. Banyak bangsa juga mengalami seperti itu. Saya yakin Tuhan punya maksud di balik semuanya itu, supaya manusia itu di dalam hidupnya, mereka dulu yang dalam hidupnya, dalam bekerja itu, pagi dibuat siang, siang dibuat pagi, tidak ada waktu istirahat. Dan mereka mungkin tidak pernah memberikan waktu yang baik untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga waktunya itu hanya untuk diri sendiri dan keluarga dan usaha mereka dan pekerjaan mereka. Sehingga seakan-akan tidak ada waktu lagi. Yang ada di pikiran mereka adalah mencari uang, uang dan uang. Karena mereka menganggap dengan mencari uang bisa membuat kebahagiaan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan di tengah-tengah pandemi ini kita harus hati-hati dan waspada senantiasa. Jangan sembrono. Apa yang telah disampaikan, dihimbau oleh pemerintah dalam protokol kesehatan harus tetap kita jaga, terus kita lakukan, terus kita laksanakan. Karena tiap hari bertambah
tidak semakin berkurang. Dan kita harus waspada. Kita terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kekuatan doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kita juga boleh membangun diri dalam hubungan kita kepada Tuhan untuk semakin akrab dan semakin lekat kepada Tuhan. Biarlah itu kita akan bangun senantiasa dalam hidup kita. Dan saat ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kekuatan doa itu luar biasa dalam hidup kita. Ya, mari kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu adalah ajakan firman Tuhan, ajakan Alkitab dalam setiap pergumulan hidup manusia. Ya. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam beban hidup yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena itu akan membawa kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah kita bisa mengatakan secara manusia, aku memiliki masa depan yang luar biasa, anak-anakku memiliki masa depan yang luar biasa. Dengan kondisi saat ini, segalanya terpuruk. Tetapi kita mau belajar bahwa dalam segala hal janji Tuhan ya dan amin, dan aku percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang mungkin membuat kita ini begitu tidak nyaman, tetapi Tuhan berkata, marilah kita berdoa. Dan untuk menghadapi semuanya itu, ya, kalau mungkin dulu sebelum pandemi COVID ini, banyak orang bisa mengunggulkan diri. Oh, aku kuat karena aku punya harta. Aku kuat karena aku sehat. Aku kuat karena aku ini. Aku kuat karena aku itu, dan lain sebagainya. Sehingga dia melakukan apa yang mereka lakukan itu hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Sehingga apa yang dikerjakan itu hanya untuk diri sendiri. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang? Dengan virus COVID-19, semua menjadi lumpuh. Kondisi tidak menentu, ekonomi ambruk dan lain sebagainya. Sehingga di sini dengan himbauan pemerintah, new normal, ya, sesuatu hal baru harus diterapkan untuk bisa berdampingan dengan COVID-19 ini.
untuk bisa berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini? Apa yang harus kita lakukan, apa harus kita kerjakan? Awalnya kita tidak pernah bermasker, tapi harus bermasker, harus cuci tangan bolak-balik. Kalau cuci tangan bolak-balik, mungkin makannya bolak-balik itu tidak apa-apa ya. Cuci tangan, terus makan lagi cuci tangan, enggak. Setiap waktu, setiap saat cuci tangan, kebersihan itu tetap dijaga. Ya. Dan maka masker tetap harus dipakai. Karena sangat mengkhawatirkan. Dan ada beberapa orang yang mengatakan kalau orang yang kuat ya kuat, kalau tidak kuat ya maaf meninggal. Karena dengan kondisi seperti ini. Ya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekuat apapun manusia, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, tidak akan bisa manusia itu ya menghalangi. Ojo, tidak bisa. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau segenap hati kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, dan kita yakin waktunya Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu dapat kita lakukan dengan doa. Tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele kekuatan doa. Kadang-kadang seorang jemaat mereka datang kepada hamba Tuhan. Mereka sudah menjawab, paling-paling suruh doa. Iya toh Pak? Iya, paling-paling suruh doa. Jangan meremehkan doa. Doa berkhasiat luar biasa kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh hati, dengan kebenaran hidup. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah berhubungan dengan Tuhan. Doa adalah ada suatu ikatan yang terus menerus kita lakukan untuk datang kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa kehidupan kekristenan tanpa doa berarti orang itu tidak Kristen, tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kekristenan adalah identik dengan doa. Kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah melakukan doa, tidak pernah kita berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, nonsen kita dikatakan orang percaya, orang Kristen. Ngomong-ngomong sama Tuhan aja tidak pernah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat kekuatan doa itu luar biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kita aja kalau tidak hujan berapa gitu rasanya panas ngeri ya, ini 3,5 tahun. Tuhan menjawab. Karena saat itu memang kondisi Raja Ahab menyembah berhala, menyembah Baal, dan murka Tuhan menimpa mereka. Dan kemudian Elia juga berdoa lagi, turunkan hujan Tuhan. Akhirnya hujan itu turun. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Dan kekuatan doa itu sanggup menembus kemustahilan. Bapak dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang dilakukan Elia. Pada saat dia memohon, Tuhan menjawab. Doa adalah senjata ampuh untuk mengalahkan musuh dalam kondisi apapun.
Pada saat pandemi ini kami sekeluarga belajar untuk membangun mesbah keluarga. Itu penting. Saya secara pribadi juga belajar untuk membangun diri saya pribadi, hubungan saya dengan Tuhan. Itu penting. Karena secara manusia itu tidak akan kuat dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi tantangan hidup ini, ya, dalam menghadapi kekhawatiran pada zaman sekarang ini, kalau kita tidak membangun diri dengan doa kepada Tuhan. Karena apa? Doa adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala kekecewaan, mengalahkan segala kebencian, mengalahkan segala kejahatan. Kalau kita berdoa, ketenangan itu ada dalam hati kita. Dan di situ ada harapan yang baru yang senantiasa ada dalam kehidupan kita untuk terus mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Dan doa itu mampu menggetarkan hati Tuhan. Saya yakin setiap doa yang dilantunkan, yang diucapkan, yang diserukan dengan hati yang sungguh-sungguh, itu menggetarkan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada beberapa hal arti doa dalam bahasa Yunani. Yang pertama, ya, parakaleo. Doa dalam bahasa Yunani artinya parakaleo. Parakaleo itu artinya memanggil seorang datang mendekat. Ini biasanya dilakukan dalam keintiman suami istri. Ya. Bagaimana doa-doa kita, hubungan kita ini, ya, digambarkan kita sebagai istri dan Tuhan sebagai suami. Ada suatu keintiman melekat, ya, hubungan yang intim. Ada suatu keterbukaan antara kita dan Tuhan. Parakaleo, luar biasa. Kalau kita boleh memahami bagaimana arti doa yang sesungguhnya, itu bukannya sekedar doa yang ecek-ecek, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah, keintiman kita dengan Allah itu sangat penting di dalam hidup kita. Dan kita boleh mengorbankan waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memanggil, berseru kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita butuhkan. Parakaleo, bagaimana kita sangat membutuhkan hubungan intim dengan Tuhan. Itu akan membawa kekuatan yang baru, yang dahsyat. Ada suatu keterbukaan antara Tuhan dan kita, sehingga membawa kita ini, kita belajar mengerti, oh apa Tuhan yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah masalah, pencobaan, tantangan hidup, kesulitan, supaya kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama, arti doa dalam bahasa Yunani. Arti doa dalam bahasa Yunani yang kedua adalah deomai. Deomai adalah doa itu memberikan usulan kepada Tuhan. Karena saya merenungkan ini kok aneh gitu ya. Doa itu memberikan usulan kepada Tuhan. Contohnya apa? Yaitu Abraham. Pada saat Sodom dan Gomora, di situ dalam Kejadian 18, 16 sampai 33, nanti dibaca di rumah. Pada saat Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan karena perlakuan manusia yang begitu bejat, ya. Dan Tuhan sudah mendengar kejahatan-kejahatan daripada Sodom dan Gomora. Abraham minta, Tuhan,
Kalau di Sodom dan Gomora itu ada 50 orang benar, apakah jadi dihancurkan? Tidak. Sambil tawar-menawar, ya, Abraham tawar-menawar sampai 10 orang. Tuhan tidak menunggang balikkan, tetapi ternyata tidak ada. Akhirnya Sodom itu dihancurkan. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau ada suatu kedekatan antara ayah dan anak, tawar-menawar, kamu minta apa? Ya, minta ini dan itu. Oh sebaiknya ini aja Pak, ini aja Pak. Nah, ada suatu hubungan yang intim, yang indah, maka apa yang kita katakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tahu kebaikan-kebaikan yang ada yang akan diberikan kepada umatnya yang sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, saya kalau dikasih jodoh yang begini, ya. Tuhan tolong, kalau saya nanti dikasih anak yang hidungnya mancung dan lain sebagainya, itu mungkin ya. Nah, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan, apa yang menjadi permohonan kita? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kemudian arti doa dalam bahasa Yunani yang ketiga adalah aiteo. Ya. Aiteo itu adalah doa yang diungkapkan dengan mengajukan permohonan. Artinya permohonan, permintaan kita itu apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat contoh seorang Raja Hizkia. Ketika dia sakit dan hampir mati, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia, kamu nanti akan mati. Kamu nanti akan mati. Kemudian apa yang dilakukan Hizkia? Mari kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 saja. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3. Apa yang dilakukan Hizkia ketika mendengar bahwa dia sakit dan mau mati. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Inilah permohonan yang disampaikan Hizkia kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah melakukan hal yang baik dengan tulus. Aku melakukan hal yang baik dengan kebaikan-kebaikan yang telah kami kerjakan. Kemudian dia menangis, memohon kepada Tuhan supaya dia tetap hidup. Kalau kita baca seterusnya, ya, ayat 1 sampai 11 kita baca seterusnya, maka di situ Tuhan mengabulkan apa yang Hizkia pohonkan, apa yang Hizkia minta, sehingga dia dikasih tambah umur berapa? 15 tahun lagi. Luar biasa dahsyat. Kekuatan doa, kuasa doa luar biasa. Mungkin kita berkata, Bu, doaku sampai sekarang ini aja belum dijawab-jawab. Belum ada jawaban doa. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Jangan berhenti berdoa kalau Tuhan belum menjawab. Ketekunan doa itu terus kita jalankan, dan kita akan tahu
kita akan tahu maksud Tuhan, jawaban Tuhan, apa yang harus kita terima sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Mengapa doa Hizkia dikabulkan oleh Tuhan? Dalam ayat 3 tadi, karena Hizkia hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tulus hati di hadapan Tuhan itu sangat diperkenan oleh Tuhan. Hidup yang tidak pura-pura, hidup yang apa adanya. Ini aku Tuhan, apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Inilah aku datang sujud di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap peristiwa persoalan yang kami hadapi saat-saat ini. Inilah aku Tuhan. Tapi kalau doa dengan kesombongan hati, Tuhan tidak berkenan. Doa yang berpura-pura, Tuhan juga tidak berkenan. Kemudian selanjutnya apa? Kenapa doa Hizkia dijawab dan dikabulkan Tuhan? Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kebaikan-kebaikan apa yang telah kita kerjakan di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita renungkan secara pribadi, kebaikan-kebaikan apa yang telah kita kerjakan, atau kan bahkan keburukan-keburukan, dan di situ bahkan mengecewakan hati Tuhan. Kita bisa belajar dengan doa Hizkia ini. Yang selanjutnya, kenapa doa Hizkia dikabulkan oleh Tuhan? Karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yakobus 5:16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan apa? Sangat besar kuasanya. Kita yakini kekuatan doa itu luar biasa, jangan diremehkan. Kemudian selanjutnya, doa Hizkia dijawab, dikabulkan karena doanya dengan sungguh-sungguh. Hizkia menangis di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan menangis, kira-kira itu doa tenanan porak, ya. Apalagi pergumulannya sangat berat, Tuhan, tolonglah. Berseru kepada Tuhan dengan hati yang remuk redam, dengan hati yang menangis, dengan merendahkan hati. Dan di situ dapat diibaratkan dengan delosor di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak mampu menghadapi setiap persoalan hidup, tantangan hidup, pencobaan ini tanpa Tuhan yang menolong saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang bertanya, kapan doaku dijawab? Hiduplah benar dulu di hadapan Tuhan. Saya yakin kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, fokus kepada Tuhan, doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kemudian arti doa dalam bahasa Yunani yang keempat yaitu erotau. Ya. Wong jenengan iki apal apa ora? Saya ngapalke bolak-balik jenenge angel ra karuan gitu. Ya, bahasa Yunani. Dulu saya kalau di Abdiel bahasa Yunani saya ngapalke sampai semalam kalau besok ujian itu. Wah, angel rame-rame. Tetapi kita boleh tahu artinya gitu ya. Erotau. Ungkapan doa yang disampaikan kepada Tuhan dengan mengoreksi diri kita sendiri. Apakah aku ini salah di hadapan Tuhan?
dosa apa yang telah saya lakukan di hadapan Tuhan. Memeriksa diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Itu erotau. Ya, erotau. Ya. Memeriksa hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kondisi Daud pada saat dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia ngoreksi diri kita sendiri, Daud. Ya, dia ngoreksi. Boleh kita baca di dalam Mazmur 51, dibaca di rumah saja. Bagaimana ungkapan dosa dan kesalahan Daud yang diungkapkan kepada Tuhan itu luar biasa. Dia ungkapkan sedetil-detilnya. Jangan sampai setiap doa-doa kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Aku benar, seharian ini Tuhan aku hidup benar, aku tidak melakukan kesalahan. Tetap koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, biar Tuhan menyucikan seluruh hidup kita dan hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, eucomai. Apal karepmu ora apal teko aku gitu ya. Eucomai artinya doa yang diungkapkan dengan mencurahkan isi hati kita. Wis sak jero-jerone hati kita ini diungkapkan kepada Tuhan dengan berseru kepada Tuhan. Seperti tadi Hizkia menangis di hadapan Tuhan. Ya, dia mencurahkan isi hati. Seperti juga doa Hana ketika dia minta anak. Ya, dia mulutnya komat kamit, dia berseru dengan mencurahkan isi hatinya, sakit hatinya di hadapan Tuhan. Karena dia disakiti oleh madunya. Dan biarlah apa yang kita kerjakan dalam doa-doa kita, jangan diremehkan doa itu. Bila kita boleh mengerti, memahami bagaimana doa-doa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan itu begitu dahsyat luar biasa, membawa khasiat dan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan remehkan doa. Doa. Jangan, justru itu doa harus terus dilakukan. Karena membangun diri dan hubungan kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai sekarang kita mau belajar untuk membangun diri dalam doa kita di hadapan Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya, dan doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkanmu. Dan Tuhan akan menolong. Dan ada tipe doa yang harus kita jalankan menurut bahasa Yunani. Yang pertama adalah parakaleo. Bagaimana hubungan intim dengan Tuhan, kita memanggil Tuhan. Ya, hubungan seperti suami istri, ada satu kelekatan. Yang kedua adalah diumai. Ya, diumai adalah doa yang memberikan pertimbangan. Ya, karena kita sama Tuhan sudah menjadi sahabat, seperti sahabat, kita boleh menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah aiteo, artinya doa permohonan. Banyak mana doa permohonan atau doa apa gitu ya. Biasanya yang banyak doa permohonan begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah erotau, mengoreksi diri kita. Ungkapan doa kita adalah koreksi dulu dirimu sendiri ya, sebelum kita menghadap Tuhan. Kemudian yang kelima adalah eucomai, artinya mencurahkan segenap hati kita ini kepada Tuhan. Setiap persoalan kita, setiap tantangan kita, kelemahan kita,
kesengsaraan kita ungkapkan, patah hati kita, ya, kesedihan kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan mulai sekarang kita mau belajar. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, karena di situ ada kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi hidup ini. Dan di dalam doa menggetarkan hati Tuhan. Dan di dalam doa itu sendiri ada kemenangan dalam hidup kita. Jangan berhenti berdoa kalau Tuhan belum menjawab. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi
bersyukur ya Tuhan, firman-Mu saat ini membangun kehidupan rohani kami. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang membuat kami menderita, tidak akan banyak usaha yang mampu kami lakukan tanpa didasari dengan doa kepada-Mu ya Tuhan. Seringkali orang tidak bisa memahami bahwa doa itu jadi bagian yang akan menggerakkan hati Tuhan, yang akan mengundang kuasa Tuhan, akan mengundang Tuhan bertindak untuk menolong dan melakukan kebaikan kepada setiap orang percaya. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh meremehkan kuasa doa yang lahir dari seorang pribadi yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Bahkan doa tidak hanya mampu menyembuhkan orang sakit, tetapi bisa menyelamatkan orang berdosa, berbalik dari kejahatan kepada hidup yang benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu membangun kehidupan kami, memberikan pemahaman yang benar bagaimana kami mengatasi segala pergumulan kami yang tidak mungkin kami dapat lakukan, selesaikan kecuali dengan doa kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tambahkan hikmat marifat yang datang dari Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang datang dari Tuhan boleh dinyatakan dengan kuat kuasa yang datang dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, boleh diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati firman Tuhan, amin. Biarlah saat ini kita boleh terus senantiasa merasakan sukacita bahwa doa merupakan usaha yang akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Kiranya kita sekalian boleh tetap berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu mari saya ingin mengajak kepada kita, sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, kita naikkan doa-doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara supaya situasi pertambahan pandemi ini bisa segera Tuhan turun tangan untuk menolong, dan dengan ditandai dengan mulai menurunnya para terpapar daripada COVID-19 ini. Yang kedua, kita doakan untuk pemulihan secara ekonomi. Doakan untuk warga negara yang mengalami sakit, dan juga doakan untuk warga negara yang mungkin warganya sedang terpapar sehingga mereka mungkin rasa takut, cemas dan sebagainya. Doakan juga untuk warga negara Indonesia ini yang mungkin kebingungan mencari rezeki atau sekolah dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita doakan. Doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan supaya bisa segera bisa dibuka untuk beribadah, dan juga doa untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang boleh melayani ibadah supaya menjadi berkat bagi umat Tuhan. Oleh karena itu mari kita naikkan doa dan syafaat. Nanti saya mengundang Bapak Diaken Yakubus Ngatijo berdoa untuk mendoakan syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Monggo Pak. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang baik beribadah bersama kami maupun yang ada di rumah
mungkin saudaranya atau tempat yang lain, kami tidak tahu, tapi yang kita yakini Tuhan bersama kita. Amin. Itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa membawa nama Tuhan ya untuk bangsa dan negara maupun dalam keadaan yang kondisi yang serba sulit ini, agar Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa beribadah bersama-sama kami, walaupun tidak satu ruangan, tapi kami ada di rumah tempat tinggal kami ada di rumah saudara kami, tetapi kami tetap satu iman, meminta kepada Engkau Tuhan, yaitu khususnya bangsa dan negara kami, di saat-saat ekonomi yang begitu sulit, di saat-saat ini melanda COVID-19, saat ini juga bangsa dan negara kami, kalau pemimpin kami mengajak kepada ideologi Pancasila, walaupun banyak yang menentang, kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami di dalam persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau akan menyatukan kami di dalam kebesaran bangsa dan negara kami, walaupun kami berbeda suku, berbeda agama maupun ras, tetapi kami satu keluarga besar, bangsa Indonesia. Tuhan, kalau pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun sampai ke tingkat kelurahan maupun tingkat UID maupun RT yang saat ini memimpin kami semua, agar kami mempunyai kekuatan yang khusus. Engkau pulihkan kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Walaupun secara manusia itu sulit, tetapi bagi kami, bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang sulit, karena Engkau akan memimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang saat ini mencarikan tempat untuk anaknya bersekolah, yang saat ini masih kebingungan karena mereka tidak diterima di negeri, mereka menginginkan di negeri. Kami yakin Tuhan bahwa akan membuka yang terbaik bagi siswa-siswa yang saat ini tidak diterima di sekolah negeri, baik di SMP maupun SMK. Engkau akan memberi yang terbaik sesuai dengan rencanamu, karena rencanamu indah dan indah bagi kami semua. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau pulang, Tuhan pimpin keimanan kami, agar kami hidup berdampingan dengan COVID-19. Kami mempunyai kekuatan khusus bahwa Engkau akan melindungi kami semua di tengah-tengah kehidupan kami, bersama Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Saudara seiman, baik yang ada di gereja maupun di tempat yang lain, mari kita berdoa, kita minta perlindungan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat Tuhan yang mana akan diberikan melalui Bapak hamba-Nya. Hanya di dalam Tuhan bersyukur. Mari kita beri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita bersyukur untuk rahmat anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Tuhan, kami sekali lagi memohon pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat Mak Santi yang boleh menjalani operasi. Kami percaya tangan-Mu yang menopang, menuntun, memberkati, sehingga hamba boleh dipulihkan, boleh bersama dengan anak cucu, menantu dan buyut-buyutnya Tuhan. Kami juga berdoa jemaat yang lain yang saat ini mungkin juga sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Ayu yang boleh ketambahkan keluarga Tuhan. Biarlah dengan bertambah anak ya Tuhan, membuat hamba bersuka cita, semakin cinta kepada Tuhan. Berkati suaminya bisa kembali dan boleh datang kepada Tuhan. Bapak, sekali lagi kami juga berdoa seluruh jang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya tangan-Mu yang mengedang, tangan-Mu yang menopang, tangan-Mu yang memberikan kekuatan, dan tangan-Mu yang memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan kami mau berdoa
untuk permohonan dan anugerah kemurahan dan berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang kudus kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.